Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cenitit. Halo, apa kabar buat seluruh Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Hari ini saya memiliki informasi yang berbeda, yaitu tanya jawab seputar asesmen nasional. Belakangan memang isu asesmen nasional sempat menjadi trending dan juga menjadi perdebatan di tingkat satuan pendidikan. Apakah asesmen nasional sebagai pengganti ujian ataupun juga kapan pelaksanaannya? Kita akan bahas dalam video kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi referensi dan juga menjadi bahan bagi Bapak dan Ibu semuanya, terutama di tingkat satuan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa asesmen nasional ini telah digaungkan oleh Kemendikbudristek yang rencananya akan dilaksanakan sekitar bulan Juni, namun katanya diundur, yaitu di sekitar bulan Oktober, September, Oktober, November begitu ya. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu sebetulnya asesmen nasional, kemudian peran di dalamnya apa saja. Di sini saya sudah mempunyai modul. Yang pertama adalah mengapa perlu ada asesmen nasional, kemudian instrumen apa saja yang digunakan dalam asesmen tersebut, selanjutnya kompetensi apa yang diukur dalam AKM dan asesmen nasional, kemudian apakah asesmen nasional menentukan kelulusan dari peserta didik, kemudian yang terakhir siapa saja yang harus ikut dalam asesmen nasional. Nah, ini beberapa pertanyaan yang memang mudah-mudahan ini mewakili dari pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dalam paparan pada video berikut ini. Sebelumnya mari kita ketahui dulu apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Terdapat 3 instrumen yang digunakan dalam asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, kemudian apakah asesmen nasional ini menentukan kelulusan dari peserta didik dan siapa saja yang harus terlibat dan mengikuti asesmen nasional? Tentu saja di sini yang pertama kita perlu mengetahui dulu apakah memang mengapa perlu ada asesmen nasional. Ini pertanyaan yang pertama. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat yang memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya ini akan meningkatkan hasil belajar murid. Kemudian, instrumen apa saja yang digunakan dalam asesmen nasional? Asesmen nasional ini terdiri dari 3 instrumen, yaitu yang pertama asesmen kompetensi minimum yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika numerasi murid. Nanti kita akan bahas apa sebetulnya literasi. Ada 6 literasi dasar yang harus diketahui oleh setiap satuan pendidikan dan dikuasai oleh peserta didik. Nah, kemudian yang kedua adalah survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid, dan survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Selanjutnya, kompetensi apa saja yang diukur dalam asesmen nasional? Kompetensi yang diukur pada AKM dalam asesmen nasional adalah literasi dan numerasi. Nah, keduanya dipilih karena memang merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Nah, literasi dan numerasi ini juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Nah, kemudian apakah asesmen nasional menentukan kelulusan dari peserta didik? Jawabannya ini adalah tidak, karena asesmen nasional tidak menentukan kelulusan.
Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Kemudian, apakah asesmen nasional menggantikan ujian nasional atau UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individu. Siapa saja yang harus terlibat atau mengikuti asesmen nasional ini? Peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan. Terdiri dari yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian seluruh guru dan murid yang dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemdikbud. Nah, untuk jenjang SD atau MI, siswa yang mengikuti asesmen nasional adalah siswa kelas 5 maksimal 30 murid. Nah, kemudian bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Yang pertama adalah pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, itulah beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan ini bisa mewakili Bapak dan Ibu semua terkait dengan beberapa pertanyaan mengenai asesmen nasional tersebut. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan gerakan literasi nasional yang harus dikuasai minimal ada 6 literasi dasar yang harus dikuasai. Konsep dan indikator literasi itu sebetulnya apa begitu ya. Nah, literasi secara umum yaitu pemahaman literasi secara umum adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Nah, kemudian tujuan literasi ini adalah untuk menciptakan individu yang mampu menerapkan keahlian yang dimilikinya dalam kehidupan. Nah, kemudian ada beberapa klasifikasi literasi. Yang pertama adalah literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, inilah 6 literasi dasar yang harus dipahami dan diketahui oleh setiap peserta didik dan juga oleh setiap satuan pendidikan. Mari kita lihat lebih detail lagi literasi bahasa itu seperti apa. Definisinya adalah yang pertama adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemudian yang kedua, kualitas atau kemampuan melek huruf aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis. Dan yang ketiga, kemampuan dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Kemudian indikatornya ini adalah ada sekolah, kemudian juga ada keluarga, dan juga ada masyarakat. Ini untuk literasi bahasa gitu ya. Kemudian untuk literasi numerasi, definisinya yang pertama adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menjelaskan proses, dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan numerasi. Seseorang disebut literat numerasi jika ini mengetahui dasar-dasar dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian dapat menggunakan konsep numerasi secara percaya diri dan efektif, dapat memahami bagaimana mentransfer keterampilan yang dimiliki untuk memecahkan masalah. Indikatornya sama, yaitu adalah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya ada literasi sains. Definisinya adalah yang pertama, kemampuan untuk menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan, menarik kesimpulan dalam rangka memahami serta membuat keputusan yang berkenaan dengan alam. Seseorang bisa disebut literat terhadap sains jika memiliki kompetensi untuk menjelaskan fenomena sains, mengevaluasi atau mendesain pengetahuan, keterampilan sains secara mandiri, dan menginterpretasi data dan bukti sains. Indikatornya masih tetap, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat. Kemudian literasi digital. Definisinya adalah kemampuan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara bijak. Fitur-fitur dasar komputer, penggunaan internet, dan program-program produktif, keamanan dan kerahasiaan, dan gaya hidup digital. Itu definisinya, mulai dari definisi literasi digital. Kemudian indikatornya sekolah dan keluarga. Tentu saja keluarga di sini jumlah penduduk yang menggunakan komputer dan gawai berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, tempat tinggal, dan lama waktu penggunaan setiap hari. Masyarakat juga ini menjadi indikator dalam literasi digital. Selanjutnya literasi finansial. Definisinya adalah kemampuan untuk memahami bagaimana uang berpengaruh di dunia,
Bagaimana seseorang mengatur untuk menghasilkan uang, mengelola uang, menginvestasikan uang, dan menyumbangkan uang untuk menolong sesama. Rangkaian proses aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, keterampilan konsumen dan masyarakat sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Indikatornya masih tetap sama, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian literasi budaya dan kewarganegaraan. Definisinya yaitu kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berpartisipasi secara mahir dalam budaya, kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif, secara aktif, dan menginisiasi perubahan dalam komunitas dan lingkungan sosial yang lebih besar. Indikatornya ini ada sekolah, rata-rata nilai USBN PPKN, jumlah sekolah yang memiliki aktivitas seni, budaya, bahasa daerah, keluarga, dan masyarakat tentunya. Demikian beberapa pengertian, definisi, dan indikator dari 6 literasi dasar yang harus dikuasai oleh setiap satuan pendidikan. Mudah-mudahan informasi mengenai asesmen nasional dan literasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Jika memang informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring the funk back.